acara ini, saya ini ada sebuah pantun untuk panjenengan. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Jika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kedatangan panjenengan semua di kegiatan hari ini, yaitu desiminasi saya dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum saya mempresentasikan budaya positif, ada baiknya ini ada juga sebuah pantun untuk panjenengan. Ke Surabaya membawa koin, ditunggu petani sejak kemarin. Izinkan saya tampilkan PowerPoint. Semoga presentasi ini diterima para hadirin. Baik, kita langsung mempresentasikan. Jadi adanya kita di sini, adanya saya di sini adalah untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah identitas diri saya, Bapak Ibu. Nama saya Dewi Wulandari. Saya sekarang bekerja di SDN Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Saya sekarang mengaku atau mengajar di kelas 5. Di alamat saya sudah tertera Dusun Tegalsari RT 01 RW 015. Monggo panjenengan menawi datang pare saged pinarak datang griya kula. Ya, ini adalah tujuan kegiatan kita hari ini. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang budaya positif. Saya yakin di sekolah panjenengan semua budaya positif itu sebetulnya sudah terlaksana. Hanya kadang kita belum memahaminya dengan benar. Baik, ini adalah kesepakatan yang saya buat, bahwa saya mohon untuk mengaktifkan handphone dengan mode silent Bapak Ibu ya, dan raise hand jika ada yang ingin panjenengan tanyakan. Berikutnya adalah tepat waktu. Alhamdulillah semua hadir tepat waktu dalam kegiatan desiminasi kali ini. Nah, ini Bapak Ibu konsep inti budaya positif. Jadi hari ini inilah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ada 8 topik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ini Bapak Ibu, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam serta kodrat zaman. Kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap proses perjalanan pendidikan itu selalu berubah-ubah. Dari kurikulum pun kita selalu berubah. Nah, sekarang yang kita hadapi ini adalah kurikulum merdeka Bapak Ibu, di mana menekankan karakter pada anak. Nah, berikut ini sedikit ada permainan mungkin ya. Saya meminta bantuan panjenengan
panjenengan coba nanti ada yang sebagai Anda salah satu dari mungkin yang sebelah sini ya, di barisan ini dan barisan sebelahnya. Yang satunya itu yang bagian menggenggam tangan, yang satunya lagi nanti bagi orang yang berusaha untuk membuka kepala tangan. Jadi permainan seperti ini. Anda dan teman Anda, mungkin bisa teman satu bangku ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda itu adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga yang tidak ingin lepas dari genggaman Anda. Jadi sesuatu yang sangat berarti sekali bagi kehidupan Anda. Dan tugas rekan Anda yang B itu adalah mencoba membuka kepalan tangan Anda tersebut. Entah itu dengan merayu, membujuk, mengintimidasi, menggoda, dengan cara apapun dia akan berusaha untuk membuka kepala tangan Anda. Bisa dimulai Bapak Ibu? Ya, coba ya. Bagian sini bisa mengepalkan tangannya. Saya mohon bantuannya untuk mengepalkan tangan. Bu Dia sebelah sini nggih. Sebelah sini mengepalkan tangan. Nah, nggih, teman sebangkunya, rekan sebangkunya monggo berusaha untuk melepaskan kepala tangan rekan yang sebelahnya. Nggih, monggo silakan dicoba. Boleh merayu, boleh sambil membujuk, boleh sambil mengintimidasi. Coba Bapak Ibu, ayo coba silakan monggo dengan segala bujuk rayu panjenengan. Coba monggo, ayo silakan berusaha untuk membuka sesuatu yang ingin disembunyikan oleh rekan Anda. Monggo diusahakan. Pripun Bu Dani? Dibujuk, mungkin dibujuk dengan uang. Ya, sekarang pertanyaannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Saya ingin bertanya sekarang, coba yang di sebelah sini yang tadi mengepalkan tangan, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak, Bu. Tidak, ya? Tidak. Alasannya tolong Bu Di. Karena di kepala tangan ini saya menyimpan sesuatu yang sangat berharga untuk diri saya. Jadi tidak ingin orang lain tahu ya sesuatu yang berharga itu apa. Mungkin ada yang panjenengan yang mengepalkan tangan tapi membuka, mungkin ada, tidak ada, semuanya tetap mempertahankan kekeh ngoten nggih. Nggih. Sekarang saya juga ingin bertanya, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Yang tadi mengepalkan tangan, apakah tadi tetap menutup kepala Anda? Nggih, Bu Emi. Mungkin alasannya kenapa Bu Emi? Kenapa tetap menutup kepala tangan Anda tadi? Karena belum ingin membukanya. Oke. Masih saya tetap membuka. Sampai sekarang ditutup ya. Baik, terima kasih Bu Emi, Bu Diandri. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Menurut panjenengan siapa? Coba mungkin ada yang menyampaikan pendapatnya. Bu Dia mungkin, Bu Iru. Oh, Bu Iska, monggo. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Menurut saya, yang memegang kendali diri kita sendiri yaitu diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri itu yang bisa mengontrol diri kita. Seperti itu. Terima kasih. Boleh mungkin tepuk tangannya untuk bisa. Ya, memang yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu pasti dari diri kita sendiri. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini akan saya menerangkan kontrol teori. Menurut Dr. William Glasser dalam
ngeten Bapak Ibu, selama ini kita ini menghadapi ilusi. Ilusinya adalah seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita berpikir bahwa yang bisa mengontrol murid itu adalah kita sebagai guru. Padahal kenyataannya tidak. Setiap anak itu juga memiliki kontrol diri pada diri mereka sendiri. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau boleh dikatakan selama ini sebagai guru kita itu menganggap bahwa dengan kita mengkritik, membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal dalam kenyataan justru dengan membuat orang merasa bersalah itu akan memunculkan trauma, memunculkan masalah tersendiri bagi yang misalkan antara guru dan murid. Ketika guru itu membuat anak merasa bersalah, sebetulnya anak ini akan trauma, mentalnya itu malah tidak bisa kuat karakternya. Kenapa? Karena dia akan menjadi seperti lemah karakternya atau mentalnya karena merasa disalahkan, merasa tidak dihargai, merasa tidak berguna atau tidak bermanfaat. Berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal sebetulnya juga belum tentu. Karena terkadang kita menghadapi anak murid itu berbeda karakternya. Jadi terkadang penanganan atau penguatan positif yang satu diterapkan ke anak yang lain itu belum tentu bisa. Karena setiap anak itu berbeda, unik. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini selama ini kita pasti juga berpikir seperti ini, bahwa orang dewasa itu tidak pernah salah, orang dewasa itu selalu benar. Nah, inilah pemahaman yang keliru selama ini, karena pada kenyataannya kita sendiri kadang malah belajar dari anak-anak. Berikutnya adalah ini Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya adalah realitasnya kebutuhan kita itu sama. Jadi pandangan atau mindset kita, realitas kebutuhan itu sama. Tapi menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu jelas berbeda, dan ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Memang setiap satu dengan orang yang lain pasti berbeda. Berikutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Terkadang kita sama-sama mempunyai mata, tetapi cara pandang kita memandang sesuatu itu yang bisa berbeda. Makanya dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita melihat hal yang sama. Contoh sekarang panjenengan semuanya melihat saya, tapi saya yakin dari semua orang di sini pasti punya pandangan yang berbeda tentang saya. Tidak mungkin sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi seolah kita tidak memaksakan apa yang kita pandang itu tidak harus sama dengan orang lain. Kita pun tidak bisa memaksakan. Karena pada dasarnya kita itu kan jelas berbeda. Sama-sama apa yang kita lihat, tapi belum tentu cara pandang kita, cara pikir kita tentang melihat sesuatu itu sama. Ngerti? Orang lain bisa mengontrol, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi selama ini ketika kita menghadapi murid, dilalah lain itu malah melakukan kesalahan. Mindset kita selama ini perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak suka mengganggu teman, istilahnya
suka usil dengan teman, mungkin tujuannya adalah untuk mencari perhatian. Bisa jadi anak itu memang kurang diperhatikan di rumah, akhirnya dia akan melakukan sesuatu, entah aku pengen diperhatikan, aku pengen disayang istilahnya, tapi dengan cara yang salah tadi. Dan ini setiap anak pasti berbeda. Ada yang misalkan dia suka mencontek, tujuannya sebetulnya apa? Bisa jadi si anak ini di rumah ditekan oleh kedua orang tuanya, kamu harus dapat nilai baik. Akhirnya anak melakukan apa? Mencontek, mencontoh jawaban temannya, ngerepek istilahnya. Nah, sebetulnya dia melakukan itu kan punya tujuan. Tujuannya apa? Mungkin ingin membuat orang tuanya bangga dengan nilainya, padahal apa yang dilakukan salah. Jadi perilaku buruk pun itu pasti ada tujuannya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol dijelaskan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sama seperti kita ketika mengajar, kita berusaha untuk agar anak ini bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Duduk, anteng, belajar, memperhatikan. Tapi pada kenyataannya tidak mungkin seperti itu. Dengan berbagai macam karakter anak, apa saja bisa terjadi. Jadi sebetulnya yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol dijelaskan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bahkan sebagai guru pun kita sebetulnya juga tidak bisa sepenuhnya 100% mengontrol anak, karena anak itu tadi punya kendali kontrol sendiri. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk seseorang itu karena bujukan kita itu tidak dianggap atau tidak berhasil, akhirnya kita mencoba untuk memaksa, mengancam bahkan. Nah, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikirnya itu menang. Berikutnya tolong. Nah, sekarang kita ke materi berikutnya, yaitu tentang disiplin positif. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Disiplin diri inilah yang nantinya akan menjadi disiplin positif. Disiplin positif mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan dunia yang diinginkan. Melalui disiplin positif dapat membuat anak memahami dan menyadari tindakan yang mereka lakukan itu berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan, ujian, atau bahkan hukuman. Jadi ngeten Bapak Ibu, ketika kita ingin menanamkan disiplin positif, saya berpandangan bahwa begini, pasti banyak guru yang memberikan pujian atau reward kepada anak karena telah berhasil melakukan sesuatu, dan berharap si anak ini kan akan merasa bangga dengan dirinya. Tapi ternyata dengan pemberian reward hadiah ini justru malah akan mematikan kreativitas anak. Justru anak akan begini, dia akan mau melakukan sesuatu jika ada sesuatu. Jadi tidak berasal dari dirinya sendiri. Nah, ini sifatnya itu bisa jangka pendek atau jangka panjang. Sekarang kita ke nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan
adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai kebajikan universal berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari perbedaan, baik itu agama, suku, ras, budaya. Nah, dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ditekankan itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah yang menjadi nilai yang ditekankan dalam kurikulum kita kali ini. Karakter yang ingin dimunculkan, ingin diwujudkan ke anak ini profil pelajar Pancasila. Dalam Ibu Primary Years Program atau PYP itu nilai kebajikannya ini ada banyak sekali: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya, dalam keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nilai-nilai ini sudah menjadi nilai kebajikan universal, di mana pasti semua orang setuju kalau apa yang disampaikan oleh ini tadi itu adalah nilai-nilai yang diakui, diyakini oleh banyak orang, semua pihak. Nah, sekarang kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu pasti punya kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan unsur yang dibutuhkan manusia dalam menjaga keseimbangan diri, baik secara fisiologis maupun psikologis. Oleh karena itu, segala tindakan yang kita perbuat pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kebutuhan akan penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini penjabarannya Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar tadi, yang pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis seperti rumah, kesehatan, makanan, dan ini memang sudah menjadi istilahnya ciri khas manusia. Pasti semuanya ingin seperti ini, mempertahankan hidup. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat fisiologis karena lebih ke mental, lebih ke karakter seseorang, lebih ke watak, lebih ke perasaan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial antara seseorang dengan orang yang lain, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu karena ingin dihargai, ingin disayang, ingin diterima keberadaannya. Nah, ini kebutuhan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Terkadang kita ingin menunjukkan apa yang kita bisa untuk apa? Untuk bisa diterima di kelompok itu. Pasti itu tujuan manusia memang sudah sudah menjadi istilahnya, bahwa memang seseorang itu butuh pengakuan, gitu, butuh diterima. Aku ingin diterima misalkan sebagai seorang guru yang baik. Nah, pasti dengan punya pikiran seperti itu kita akan melakukan sesuatu yang positif, yang baik. Begitu. Berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi ketika kita
punya tujuan, ingin misalkan saya di kelas ini bagaimana caranya saya bisa menguasai anak-anak, saya bisa mengontrol anak-anak istilahnya. Nah, kebutuhan inilah yang akhirnya menuntun atau membawa seorang guru untuk selalu berubah pembelajarannya, baik itu metode, strategi, cara dia menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Itulah. Berikutnya itu adalah kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arti hidup seseorang. Pasti semua orang ingin mempunyai kebebasan. Bahkan kita sendiri pun sebagai seorang ibu, ya di sini semuanya ibu. Ketika kita sudah punya anak, pasti dalam lubuk hati kita yang terdalam kita masih butuh kebebasan. Dalam arti ini kebebasan untuk apa? Untuk sesuatu agar membuat kita merasa tenang, tidak stres dengan apa yang selalu kita hadapi. Kita pasti butuh waktu untuk itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bahagia. Semua orang pasti kebutuhan seperti itu, memiliki kebutuhan seperti itu. Tidak ada seseorang manusia yang mau dia hidupnya tidak bahagia, menderita, sengsara, tidak ada. Saya rasa seperti itu. Berikutnya, nah ini, ketika kita punya tujuan, kita melakukan sesuatu, itu pasti punya motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia, motivasi di sini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar ataupun tidak, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini bisa dari luar ataupun dari dalam. Motivasi dari luar kita bisa menyebutnya dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi ini karena berasal dari luar, tujuannya untuk apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika seorang anak dia melakukan sesuatu, dia punya motivasi, aku tidak mau dihukum, untuk itu aku datang tidak terlambat. Itu contoh. Jadi dia mau datang tepat waktu itu karena menghindari hukuman. Jadi itu adalah termasuk dalam motivasi perilaku yang berasal dari motivasi ekstrinsik. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan sesuatu, itu motivasinya supaya dia mendapatkan sesuatu. Contoh tadi seperti seorang guru memberikan reward hadiah kepada anak, itu akhirnya anak itu mau melakukan sesuatu kalau ada hadiah, kalau dia mendapatkan sesuatu. Jadi kalau contoh, alah paling sama bu guru cuma dinilai tok, gak ada yang lain, akhirnya anak males. Nah ini yang menjadi motivasi ekstrinsik. Jadi seseorang itu hanya mau melakukan sesuatu karena ada hadiah, ada penghargaan dari orang lain. Berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi dari dalam diri seseorang. Jadi, ketika dia melakukan sesuatu, motivasinya itu dari diri dia sendiri, ini akan jauh lebih baik. Tanpa ada imbalan, tanpa ada istilahnya reward, penghargaan, dia akan melakukan sesuatu. Nah, ini motivasi yang sangat kuat yang akan mendorong seseorang melakukan sesuatu yang bisa lebih dari yang lain. Berikutnya sekarang ini ada konsep disiplin. Konsep disiplin di sini ada yang gagal, ada yang berhasil, Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal ini dengan pemberian hukuman. Contohnya adalah seperti
Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Contoh, ketika kita tahu ada seorang siswa datang terlambat di depan kelas, di depan teman-temannya, kita langsung memberi hukuman. Karena kamu terlambat, silakan berdiri di depan selama 15 menit. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Bapak Ibu perlu ditekankan bahwa sebetulnya pemberian hukuman ini sangat menjadi tidak efektif, karena hukuman itu malah terkadang membuat anak itu kebal dan tidak takut melakukan sesuatu yang salah atau buruk. Justru anak itu, paling aku datang terlambat, paling dihukumi ya cuma seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan kebal, tidak takut. Dia malah semakin semaunya sendiri. Berikutnya, perilaku pasif agresif dan meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini jelas. Ketika seorang anak tidak takut akan apapun, semua program apa yang kita ingin wujudkan di sekolah, saya rasa tidak akan terlaksana. Berikutnya, dampak pada murid: marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Ini yang berbahaya. Ketika kita menghukum seorang anak yang mentalnya rendah, mentalitasnya rendah, mental health, nah ini justru akan membuat anak merasa tidak mempunyai harga diri, malu jelas. Seperti kita menghukum seorang anak, apalagi menghukumnya di depan teman-temannya sendiri, itu pasti menjatuhkan harga diri anak itu. Selain malu, dia akan merasa tidak berharga, dia akan merasa rendah. Selain itu, hukuman ini sifatnya menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, serta merendahkan anak. Jadi ini saya rasa adalah konsep disiplin yang gagal. Ketika kita menghukum anak, ini adalah konsep disiplin yang gagal. Hukuman yang panjenengan berikan itu malah tidak menjadikan anak semakin mau berubah positif perilakunya, tidak. Jadi dia malah akan kebal, atau justru anak itu akan menjadi pendiam. Karena apa? Merasa rendah, tidak dihargai, tidak berguna. Nah, di sini sekarang pemberian penghargaan. Penghargaan di sini menurut Alfie Kohn dalam Punished by Reward tahun 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi pengaruhnya itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Karena dia hanya akan baik kepada seseorang yang hanya memberikan dia penghargaan. Kepada orang lain yang tidak, dia nggak akan berbuat yang baik atau positif. Penghargaan itu juga mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Ini yang berbahaya untuk anak didik kita. Mematikan kreativitas. Kenapa? Karena sebagai anak didik, kita ini kan sebagai seorang guru harus bagaimana supaya anak ini bisa menjadi kreatif, inovatif dalam hal apa? Menghadapi tantangan kehidupan. Jadi ketika dia sedang dewasa, dia bisa menghadapi tantangan kehidupan. Berikutnya, nah ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang berhasil. Yang pertama adalah dengan konsekuensi.
sesuatu itu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi sebetulnya konsekuensi ini membuat anak juga tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, konsekuensi ini adalah kan kesadaran seseorang ketika dia melakukan sesuatu, pasti nanti dia akan kalau dia melakukan sesuatu, dia akan menerima apa yang akan hasil dari apa yang dia lakukan. Itu konsekuensi. Contoh, dia melakukan sesuatu yang salah, konsekuensinya pasti dia akan mendapatkan sanksi. Itu contohnya. Stimulus atau respon mendorong kepatuhan, konsep dirinya baik. Murid atau anak belajar taat peraturan. Kehilangan hak, waktu jeda seorang diri sudah diketahui dan masuk akal, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Jadi sebetulnya dalam teori konsekuensi ini, anak itu sudah tahu ketika dia melakukan salah, oh aku pasti nanti akan menerima sesuatu dari apa yang dia berbuat. Oh, aku kalau baik, perilakuku positif, oh, konsekuensi yang aku terima nanti akan seperti ini. Ini lebih ke konsekuensi. Nah, ini berikutnya konsep restitusi. Restitusi itu bagaimana? Restitusi itu pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, serta murid atau anak itu mendapatkan penguatan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi anak itu paham bahwa dirinya sendiri itu adalah pengendali atau pemegang kontrol dirinya. Restitusi ini juga mendorong disiplin positif, konsep dirinya kuat, karakternya juga kuat. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi dalam restitusi ini, ketika anak melakukan kesalahan, guru itu bisa membimbing anak melalui 3 tahapan. Nanti ada di konsep berikutnya Bapak Ibu. Jadi restitusi itu ada 3 tahap dalam melakukannya. Berikutnya, restitusi ini juga menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid atau anak. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Jadi contoh tadi, misalkan ada anak terlambat, langsung dihukum di situ. Contoh, bisa ketika ulangan ketahuan mencontek, langsung dihukum di situ. Bisa dengan menyobek apa? Ini contoh saja. Seorang guru ada yang menyobek kertas LJK muridnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk hukuman sebetulnya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ketika dia membuat kesalahan langsung dihukum, dia tidak akan tahu. Dia tidak akan sadar yang akan dia terima konsekuensi hukuman itu apa dari apa yang dia lakukan. Bersifatnya satu arah karena ini guru yang lebih dominan. Berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, konsekuensi ini lebih terencana dan disepakati sesuai peraturan. Contoh misalkan seorang guru membagikan kertas ulangan. Sebelumnya guru ini mengajak anak ngobrol. Sampai nanti kalau ketahuan nyontek, ketahuan nyontoh, ayo coba apa nanti yang akan kamu terima ketika guru tahu kalau kamu nyontek. Nah, ini adalah konsekuensi. Anak jadi tahu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sebetulnya dengan konsekuensi ini murid juga tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ini lebih guru yang dominan. Hukuman dan konsekuensi ini guru lebih dominan. Nah, di restitusi perbedaannya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid diberikan kesempatan untuk mencari
berarti yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika murid melakukan kesalahan, Bu Guru bisa menawarkan, kalau kamu tadi mencoret buku temanmu, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk istilahnya menebus kesalahanmu tadi? Ya Bu, saya akan menghapus, saya akan minta maaf, saya akan mengganti buku yang rusak atau apa. Nah, ini berarti guru memberikan penawaran, memberikan arahan, anak bisa mencari solusinya. Jadi bukan kita menghukum, tapi lebih ke membuat anak mencari solusi atas kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu. Tadi kan panjenengan sudah tahu perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Sekarang saya ingin bertanya, murid diminta untuk push up 30 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut panjenengan ini termasuk yang mana? Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Murid diminta untuk push up 30 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menurut saya itu adalah hukuman karena di situ ada unsur pemberian hukuman fisik, yaitu push up selama 30 kali. Terima kasih. Terima kasih, betul sekali Bu Diandri ya. Jadi murid diminta push up itu termasuk ke dalam hukuman. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas termasuk apa? Monggo panjenengan bisa angkat tangan. Monggo, termasuk konsekuensi kah, hukuman atau restitusi? Monggo Bu Iska. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas itu termasuk konsekuensi karena ada hubungannya dengan apa yang dilakukan, yaitu mencoret-coret, maka konsekuensinya yaitu membersihkan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas itu bisa jadi adalah konsekuensi, karena ketika anak mencoret itu, oh kalau aku sudah mencoret ya sudah, berarti aku harus membersihkan. Oh, aku sudah menumpahkan air minum di meja temanku, oh aku berarti harus mengelak, membersihkan bekas airnya. Yang berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Menurut panjenengan ini termasuk yang mana? Monggo, mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, Bu Fitri. Menurut saya, untuk masalah murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah adalah hukuman. Karena di sini murid adalah pihak yang merasa dirugikan dari kegiatan ini. Ya, terima kasih. Ini sifatnya lebih ke fisik ya Bu Fitri ya. Jadi ketika kita menghukum anak melepaskan sepatunya terus berpanas-panas, itu lebih ke hukuman fisik. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk kelompok ibu-ibu. Mungkin ada yang menjawab. Monggo bisa angkat tangan. Monggo, sinten nggih? Bu Irul mungkin. Monggo Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan mencoba menjawab nomor 4, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut saya konsekuensi. Ya. Terima kasih Bu Irul. Ini hampir sama dengan yang nomor 2 tadi ya. Dia membersihkan coretan
restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya restitusi itu seperti ini. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, jadi bukan tidak sama dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi kan seolah dia menebus kesalahannya. Contoh, dia tadi mencoret meja, berarti dia harus membersihkan coretannya. Nah, restitusi ini bukan menebus kesalahan, tapi restitusi ini memperbaiki hukuman. Restitusi ini adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Seperti konsekuensi, menurut panjenengan, konsekuensi itu cenderung memaksa atau tidak? Memaksa. Menurut Bu Emi? Tidak. Karena kenapa kok tidak? Bu Emi? Karena konsekuensi diri itu timbul atas dasar kemauan dirinya sendiri. Konsekuensi dari dirinya sendiri. Terkadang karena konsekuensi itu juga hasil dari sebelumnya kita kan pasti ngobrol dulu. Kalau kita melakukan kesalahan, oh nanti kamu konsekuensinya seperti ini. Nanti ya. Jadi restitusi ini bukan sebuah paksaan. Restitusi ini juga menguatkan karakter. Nah, karakter yang seperti apa maksudnya? Restitusi tadi memberikan penawaran, membiarkan anak untuk mencari sendiri solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Karena itu restitusi menguatkan karakter. Restitusi itu fokus pada solusi, bukan fokus pada hukuman. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, berikutnya ketika ini contohnya, siswa lupa tidak mengerjakan PR. Saya rasa hampir semua sekolah pasti menemui kasus seperti ini. Siswa lupa tidak mengerjakan PR. Nah, contoh hukuman atau tindakan guru itu biasanya menghukum dengan membersihkan kamar mandi atau keliling lapangan, atau menghukum kamu tidak boleh mengikuti pelajaran karena sudah tidak mengerjakan PR. Ini termasuk hukuman. Dalam hukuman ini guru itu marah, tidak mendengarkan alasan siswanya menjadi takut. Nah, sekarang dalam konsekuensi, contoh tindakan guru bagaimana? Memberikan konsekuensi mengerjakan PR tersebut saat jam istirahat sehingga mengurangi jam istirahatnya. Kita sering menjumpai atau bahkan saya sendiri mengalami. Misalkan dalam mengerjakan tugas, semua hampir misalkan 75% anak menyelesaikan. Ada 25% anak yang tidak selesai tugasnya. Nah, sebagai seorang guru, saya dulu pernah yang sudah selesai boleh istirahat dulu. Yang belum selesai berarti diselesaikan dulu di kelas. Bu, jam istirahat. Oh ya, itu konsekuensinya sampai belum mengerjakan tugas sampai selesai. Jadi konsekuensinya kamu sekarang harus mengerjakan. Nah, ini sebetulnya adalah konsekuensi. Berikutnya, guru tegas, siswa mematuhi peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, dalam restitusi ini berbeda itu. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir. Jadi ketika misalkan siswa lupa tidak mengerjakan PR, guru bisa bertanya, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Apakah kamu tahu dengan tidak mengerjakan PR ini perbuatanmu ini salah atau benar? Berikutnya, kenapa kok bisa sampai tidak mengerjakan PR? Jadi di sini guru lebih mendengarkan
siswa, mendengarkan alasan siswa. Guru menguatkan, siswa bersemangat untuk memperbaiki diri. Ketika restitusi ini, Bu-Ibu, ketika restitusi ini, anak itu akan lebih percaya diri, tidak malu, tidak merasa dijatuhkan. Kenapa? Terus dia merasa dihargai karena dia dimintai pendapatnya. Ketika saya melakukan kesalahan, saya harus mencari solusi supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Itulah restitusi. Jadi kita lebih mendengarkan alasan anak. Kenapa kok tidak mengerjakan PR? Alasannya apa? Apakah kamu tidak ingat keyakinan kelas kita dulu ketika ada yang tidak mengerjakan PR, apa yang akan diterima untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ngaten nggih. Jadi itu salah satu contoh kecil yang bisa dijadikan acuan perbedaannya ketika seorang guru itu menghukum, memberi konsekuensi dan restitusi. Berikutnya ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi seorang guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Yang kedua, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Di sini saya akan membahas contoh penerapan Bapak Ibu. Tolong Bu Yuli kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, ketika seorang guru memberikan posisi kontrol penghukum, jadi dia akan menghukum siswa karena melakukan kesalahan, sifatnya itu satu arah. Nah, pembuat merasa bersalah. Contohnya gini, ada kata-kata seperti ini. Ayo toh, tugasin dan digarap sampai opo gak kasihan sama ibu wis teko isu-isu ben gak terlambat. Lah sampeyan diutus garap kok malah gak purun garap. Nah, ini adalah salah satu contoh tindakan ketika guru berada di posisi pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, ini biasanya diterapkan oleh guru-guru yang berada di kelas atas. Tidak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak kelas 5, kelas 6 itu kan menuju remaja, istilahnya masa puber. Jadi kita butuh posisi kontrol, kita memposisikan diri kita sebagai teman anak, supaya dia itu mau menceritakan segala keluh kesahnya, kesulitannya kepada kita sebagai guru. Nah, itu sebagai posisi kontrol teman. Pemantau, di sini guru hanya memantau, melihat dari jauh. Kenapa ya kok dia suka terlambat? Ini dia hanya memantau, dan memantau ini tidak dalam jangka waktu yang pendek. Dia bisa melakukan, atau guru itu melakukan dalam waktu jangka yang panjang. Nah, sebagai manajer di sini adalah guru. Sebagai manajer di sini adalah guru memposisikan dirinya itu ketika dia menyelesaikan masalah dengan dengan restitusi. Berikutnya, sekarang begini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di posisi penghukum itu contohnya seperti ini. Guru memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Ini posisi kita sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi ini membuat siswa itu merasa bersalah karena melakukan sesuatu. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini lebih seperti ngobrol dengan temannya. Berikutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya?
setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Berarti itu guru sudah melihat sejak lama, tahu kalau siswa itu selalu menggunakan atribut yang tidak langka. Nah, ketika sebagai manajer, guru itu pasti minta, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi lebih berpihak kepada anak. Berikutnya, nah sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu, ketika saya kecewa sekali dengan kamu, ini guru berada di posisi apa? Monggo bisa mengangkat tangannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Monggo. Sebagai posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Oke. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini sebagai teman. Oke. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Leres sebagai manajer. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti seorang guru lebih ke pemantau, lebih ke kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti guru lebih ke bisa penghukum, bisa memantau jika anak itu selalu tidak mengerjakan. Nah, berikutnya Bu Yuli, sekarang kita tentang keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu selama ini di kelasnya itu menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Jadi biasanya anak-anak itu diminta pendapatnya. Semua anak mengajukan sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semacam musyawarah kelas ini mau dibuat seperti apa supaya anak-anak bisa disiplin, bisa teratur di dalam kelas, itu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, berikutnya ini tentang segitiga restitusi. Tadi sudah di awal ada sedikit yang saya bahas. Ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang saya maksud bahwa segitiga restitusi itu lebih berpihak kepada anak karena sesuai dengan kebutuhan anak. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Jadi kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Itu bisa diungkapkan ke murid bahwa guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, ketika seorang guru menyampaikan seperti itu, berarti itu artinya bahwa guru itu menstabilkan identitas, berada di segitiga restitusi tadi. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ketika guru itu menanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa terlambat, kenapa kamu kok tidak mengerjakan. Nah, itu berarti seorang guru itu memvalidasi tindakan yang salah. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Jika sudah seorang guru menanyakan, apakah kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, nah, itu berarti guru menanyakan keyakinan kelas. Ini ada sedikit video singkat, Bapak Ibu, bisa ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi.
Nah, ini Bapak Ibu adalah contoh penerapan segitiga eksekusi. Ini lebih berpihak kepada anak, lebih menguatkan karakter anak dan mengembalikan anak ke kelompoknya. Kenapa? Karena dia menjadi sadar ketika dia berbuat kesalahan, oh berarti saya harus mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan. Dan di sini guru tidak menghukum, guru justru memberikan penawaran kepada anak. Solusi apa yang bisa kamu lakukan agar tidak melakukan kesalahan kembali. Nah, berikutnya ini menjadi akhir dari tas dissenting ini yang dibawa dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merepresi diri dalam semua guru keras. Kami mari kita terang mendapatkan dan selalu posisi kontrol anak. Terima kasih. Mungkin ada sedikit yang mau disampaikan, monggo saya beri waktu 1 orang atau 2 orang, silakan sebelum saya tutup kegiatan kali ini. Ada yang mau disampaikan, monggo Bu Dianti. Terima kasih atas pemaparan materi tentang budaya positif. Sungguh pembelajaran ilmu yang sangat luar biasa bagi saya. Semoga nanti ke depannya saya sebagai guru di sekolah lain bisa menerapkan budaya positif di sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Diantri. Terima kasih juga kawan panjenengan semua dalam